Oke, baik. Alhamdulillah hari ini untuk pertemuan akuntansi biaya kemarin Ibu sudah jelaskan pertemuan ke-7 dan 8. Sekarang Ibu jelaskan pertemuan yang ke-9. Jadi ini Ibu rapel ya untuk beberapa pertemuan. Oke, sudah ada di layar teman-teman? Sudah, Bu. Oke, ada biaya tenaga kerja. Ada ya? Bu. Sudah ada biaya tenaga kerja? Sudah. Oke. Pertemuan ke-9 materinya adalah biaya tenaga kerja. Di sini ada pengertiannya, tenaga kerja merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah produk. Atau kalau pengertian dari biaya tenaga kerja adalah harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia. Ini secara teori ya. Kemudian penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan. Nah, biaya tenaga kerja produksi, karena kan di manufaktur atau industri pasti selain produksi ada pemasaran, ada juga tenaga kerja administrasi dan umum. Untuk penggolongan biaya tenaga kerja produksi meliputi tentu ada karyawan pabrik, terus biaya kesejahteraan karyawan pabrik, upah lembur, upah mandor, gaji manajer pabrik. Semua yang berkaitan dengan tenaga kerja pabrik masuk ke dalam biaya tenaga kerja produksi. Kemudian yang B, biaya tenaga kerja pemasaran. Contohnya apa? Untuk upah karyawan pemasaran, untuk biaya kesejahteraan karyawan pemasaran, biaya komisi pramuniaga atau gaji manajer pemasaran. Ini juga hal-hal yang berkaitan dengan pemasaran dan juga untuk ketenaga kerjaan ini masuk ke dalam biaya tenaga kerja pemasaran. Kemudian yang C, biaya tenaga kerja administrasi dan umum. Nah, ini biasanya di bagian kantor ya, ada biaya gaji karyawan akuntansi, personalia, kemudian kesejahteraannya juga ikut ke dalam biaya tenaga kerja administrasi dan umum. Ini hanya gambarannya, pasti setiap pabrik juga tentu banyak sekali ya, ada karyawan macam-macam. Nah, ini hanya sebagai contoh ada penggolongan biaya menurut fungsi pokok. Kemudian ada departemen dalam perusahaan. Nah, biaya tenaga kerja ini juga digolongkan dalam departemen-departemen perusahaan. Satu ada departemen produksi. Nah, ini suatu perusahaan, contoh perusahaan kertas terdiri dari 3 departemen, ada bagian pulp, bagian kertas, atau bagian penyempurnaan. Departemen-departemen non-produksi. Nah, ini berarti tidak ada kaitan dengan produksi. Contohnya tenaga kerja bagian akuntansi, personalia, dan lain sebagainya. Nah, kemudian nah, penggolongan menurut jenis pekerjaan. Di sini ada misalnya dalam suatu departemen produksi tenaga kerja pasti ada penggolongan ya. Biasanya teman-teman tahu di pabrik ada operator, mandor, kemudian penyelia. Nah, penggolongan biaya tenaga kerja semacam ini digunakan sebagai dasar dalam penetapan diferensi upah standar kerja. Nah, ini yang membedakan upah standar kerja ini biasanya
melalui penggolongan jenis pekerjaan. Kemudian penggolongan menurut hubungannya dengan produk. Nah, ini ada upah tenaga kerja langsung diperlakukan sebagai biaya tenaga kerja langsung dihitung sebagai unsur biaya produksi. Yang kedua, upah tenaga kerja tidak langsung. Nah, ini biaya tenaga kerja tak langsung dan merupakan unsur biaya overhead. Nah, ini sudah dijelaskan sama Ibu ya, perbedaan biaya langsung ataupun biaya overhead. Pasti teman-teman sudah tahu. Kemudian akuntansi biaya tenaga kerja, ini biaya tenaga kerja ada gaji dan upah reguler. Tentu ini jumlah gaji dan upah bruto dikurangi dengan potongan-potongan. Pasti ada pajaknya ya untuk penghasilan standar PTKP atau penghasilan tidak kena pajak atau penghasilan kena pajak ini pasti ada pajaknya. Kemudian premi lembur ini juga atau biaya-biaya berhubungan dengan tenaga kerja. Gaji dan upah nih, ada beberapa macam cara perhitungan upah dalam perusahaan dengan cara mengalihkan tarif upah dengan jam kerja karyawan. Untuk menentukan upah seorang karyawan perlu dikumpulkan data jumlah jam kerjanya selama periode waktu tertentu. Misalkan, perusahaan X hanya memperkerjakan 2 orang karyawan, Risa dan Eliona. Berdasarkan kartu hadir minggu pertama, bagian pembuat daftar gaji dan upah membuat daftar gaji dan upah untuk periode yang bersangkutan. Menurut kartu hadir, karyawan Risa bekerja selama 40 jam dengan upah per jamnya 1.000. Ini contoh ya. Sedangkan karyawan Aliona bekerja selama 40 jam dengan tarif 750. Nah, penggunaan jam hadirnya masing-masing karyawan tersebut disajikan contohnya sebagai berikut. Penggunaan waktu kerja untuk membuat pesanan. Contoh 103 kodenya, Risa 15 jam, kemudian Eliona 20. Untuk pesanan 188, Risa lebih banyak jamnya dibanding Eliona. Kemudian untuk menunggu pekerjaan ada 5 jam, Eliona 10 jam. Nah, ini totalnya 40 jam, sama ini 40 jam. Upah yang harus dibayar berapa tadi sesuai dengan per jamnya. Tadi untuk Risa 1.000, jadi 40 dikali 1.000, 40.000. Eliona 40 jam dikali 750. Nah, dikali 40 ketemunya 30.000. Kemudian distribusi biaya tenaga kerja langsung. Dibebankan sebagai biaya tenaga kerja langsung. Nah, ada pesanan tadi 103, Risa 15.000, Eliona 15.000. Untuk pesanan 188, 20.000. Dari mana? 20 jam dikali 1.000. Begitu juga dengan yang dibebankan sebagai BOP atau tadi ya waktu menunggu pekerjaan 5 jam, 5 dikali 5.000, berarti 5.000. Jumlah upahnya 40.000, dari sini dijumlah. Eliona juga ini. Jadi dari per jam tadi dikali upah per jam. Ini 30.000. PPh yang dipotong oleh perusahaan 15% ini karena hanya sebagai contoh ya. Nah, dari upah minggu pertama bulan April tahun sekian. Nah, ini 15%-nya 40.000 adalah 6.000. Dan 15%-nya 30.000 adalah 4.500. Berapa jumlah upah yang diterima karyawan? Tentu upah dikurangi pajak, ketemu 34.000. Eliona juga upah dikurangi pajak, ketemu 25.500. Akuntansi biaya gaji dan upah. Berdasarkan atas rekapitulasi gaji dan upah, bagian akuntansi kemudian membuat jurnal distribusi gaji. Nah, tadi ada
Barang dalam proses biaya tenaga kerja 57.500. Dari sini. Kemudian biaya overhead pabriknya 12.500 tadi dari jam tunggu sudah ketemu tarif upahnya dikurangi gaji ketemu sekian. Gaji dan upah 70.000 dari total 57.500 ditambah 12.500. Ini contoh jurnalnya karena tadi di dalam akuntansi manufaktur tentu biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik dibedakan. Atas dasar bukti kas keluar, bagian akuntansi membuat jurnal. Maka akan membayar biaya gaji dan upah. Di debit 70.000, kreditnya utang PPh karyawan. Kredit lagi utang gaji dan upah, karena ini hanya sebagai pencatatan untuk kas yang akan keluar. Atas dasar gaji dan upah, sebagai bukti telah dibayarkan, utang tadi kita debitkan sehingga kasnya dikredit, kasnya keluar. Kemudian PPh juga kita bayarkan, disetorkan. Jadi utang PPh-nya yang tadi kredit sekarang kita debitkan, kas kita keluar untuk membayar PPh. Akuntansi biaya gaji dan upah berkaitan dengan insentif. Dalam hubungan gaji dan upah, perusahaan memberikan insentif kepada karyawan agar dapat bekerja lebih baik. Ada beberapa cara pemberian insentif, insentif satuan dengan jam minimum, nah, yaitu karyawan dibayar atas dasar tarif per jam untuk menghasilkan jumlah satuan keluaran. Jika menurut time study, maka dibutuhkan 5 menit untuk menghasilkan satu produk. Maka jumlah keluaran standar per jam adalah 12 satuan. Jika upah pokok sebesar 600 per jam, maka tarif upahnya 50 dari 600 dibagi 12. Karyawan tidak dapat menghasilkan jumlah standar per jam, tetap dijamin mendapatkan upah 600 per jam. Tetapi bila ia dapat menghasilkan 14 satuan per jam, ada kelebihan 2 satuan dari jumlah satuan standar per jam. Nah, maka upahnya berapa? Upah dasarnya adalah 600. Insentifnya 2, ya, 2 satuan dikali 50. Dikali 50. 50 tadi dari mana? Dari 600 dibagi 12. 2 dikali 50, 100. Jadi upah yang diterima adalah 700. Upah dasar dan juga insentif. Ini cara menghitung insentif. Kemudian ada lagi Taylor Differential Fish Rate Plan. Nah, cara pemberian insentif ini adalah semacam strike dengan menggunakan tarif tiap potong untuk jumlah keluaran rendah per jam. Tarif tiap potong yang lain untuk jumlah keluaran tinggi per jam. Contoh karyawan dapat menerima upah 4.200 per hari untuk 7 jam kerja. Misalkan rata-rata seorang karyawan menghasilkan 12 satuan per jam. Sehingga upah persatuannya 50, upah per hari dibagi dengan jumlah yang dihasilkan per hari 4.200 ya. Dari 12 dikali 7. Dalam Taylor Plan ini misalnya ditetapkan tarif 45 per satuan untuk karyawan menghasilkan 14 satuan atau kurang dari per jam dan 65 per satuan. Untuk karyawan yang menghasilkan 16 satuan per jam, maka upah per jam karyawan dihitung sebagai berikut. Upahnya adalah 65 dikali 16, 65 dikali 16 yaitu 1040. Sedang bila karyawan hanya menghasilkan 12, maka 12 dikali 45. Dari sini 540. Kemudian sistem premi bonus berdasarkan jam kerja. Nah, ini dihitung dengan rumus jumlah gaji atau upah yaitu tarif
dengan jam sesungguhnya ditambah 1/2 jam dihemat. Nah, kemudian dari jam standar dikurangi jam sesungguhnya, ini jika menggunakan premi sistem HLC. Kemudian premi sistem Rowan, dihitung jumlah gaji, yaitu 1 ditambah jam dihemat dibagi jam standar, kemudian dikalikan dengan jam sesungguhnya dikali tarif per jam. Kemudian premi sistem BART, nah ini jumlah gajinya akar dari jumlah jam standar dikalikan dengan jam sesungguhnya dikali tarif upah. Nah, ini ada beberapa sistem premi bonus, nah, atau dalam menghitung bonus. Sistem premi bonus berdasar satuan hasil. Nah, sistem ini menggunakan rumus gaji atau upah dihitung dari jumlah produk yang dihasilkan dikali dengan tarif upah per buah atau satuan produk. Nah, ini yang paling mudah untuk perhitungannya. Premi lembur. Dalam perusahaan, jika karyawan bekerja lebih dari 40 jam per minggu, maka berhak menerima uang lembur. Misalnya, selama 1 minggu bekerja 44 jam, berarti ini kan ada kelebihan 4 jam. Dengan tarif upah dalam jam kerja biasa maupun lembur, yaitu 600 per jam. Premi lembur dihitung 50% dari tarif upah. Nah, jam biasa kan 40 dikali 600, 24.000. Tapi ada lembur 4 jam dikali 600, 2.400. Premi lemburnya berapa? 4 dikali 300. Kenapa 300? Karena 50% dari tarif upah atau tarif yang 600. Jadi 300. Ketemu 1.200, jumlah upah per karyawan berarti 24 ditambah 2,4, 1,2 ketemu 27.600. Ini juga mudah perhitungannya. Biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja, nah ada setup time. Seringkali perusahaan memerlukan waktu dan sejumlah biaya untuk memulai produksi. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memulai produksi disebut biaya pemula produksi. Ada 3 perlakuannya. Bisa dimasukkan ke dalam kelompok biaya tenaga kerja langsung, dimasukkan sebagai unsur BOP, atau dibebankan kepada pemesan yang bersangkutan. Waktu menganggur. Nah, dalam mengolah produk seringkali terjadi hambatan kerusakan mesin, sehingga menimbulkan waktu menganggur bagi karyawan. Nah, biaya yang dikeluarkan selama waktu menganggur ini dihitung sebagai unsur biaya overhead pabrik, jadi masuknya BOP. Misal, seorang karyawan harus bekerja 40 jam per minggu. Upahnya 600 per jam, dari 40 jam kerja tersebut, misalnya 10 jamnya adalah waktu menganggur, dan sisanya untuk mengerjakan pesanan. Maka jurnal untuk mencatat akuntansinya yaitu barang dalam proses BTKL-nya hanya 18.000. Kemudian biaya overhead pabrik sesungguhnya 6.000. Dari mana? Dari 10 jam waktu menunggu dikali 600. Baru kreditnya gaji dan upah 24.000. Nah, ini contoh jurnalnya. Oke, ini tadi materi mengenai biaya tenaga kerja. Insya Allah mudah, insya Allah teman-teman juga bisa cara menghitungnya. Ibu lanjut untuk pertemuan berikutnya ya, pertemuan 10. Baik, Jadi Bu. lanjut ya. Siap. Iya, Bu. Sudah ada di layar teman-teman? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sudah kelihatan, Ibu.
Oke, ada penentuan biaya produk bersama dan produk sampingan, betul ya? Betul, Bu. Bu, benar. Betul, Oke. Bu. Betul, betul, Bu. Di sini ada definisi produk bersama dan produk sampingan. Produk bersama adalah dua produk atau lebih yang diproduksi secara serentak. Nah, dengan serangkaian proses atau dengan proses bersama. Produk bersama dapat dikelompokkan menjadi dua jenis produk, yaitu produk utama dan juga produk sampingan. Produk utama ini produk yang punya nilai jual relatif lebih tinggi daripada nilai jual produk sampingan. Nah, produk sampingan ini produk yang mempunyai nilai jualnya relatif lebih rendah, tentu ya, daripada nilai jual produk utama. Karakteristik produk utama, tentu tujuan utama kegiatan produksi adalah menghasilkan produk utama. Harga jual produk utama relatif lebih tinggi. Dalam mengolah produk bersama, produsen tidak dapat menghindari untuk menghasilkan semua jenis produk bersama. Nah, produk sampingan ini bukan merupakan tujuan utama kegiatan produksi. Harga jual produk sampingan juga relatif lebih rendah. Akuntansi produk bersama, biaya bersama dapat dialokasikan kepada tiap-tiap produk bersama dengan menggunakan salah satu dari 4 metode. Nah, metode nilai pasar, atau metode rata-rata biaya persatuan, metode rata-rata tertimbang, atau metode unit kuantitatif, atau metode satuan fisik. Metode nilai pasar ini digunakan oleh perusahaan untuk mengalokasikan biaya bersama kepada produk bersama karena harga jual atau nilai jualnya merupakan wujud dari biaya-biaya yang dikeluarkan dalam mengolah produk tersebut. Ini disebut dengan metode nilai pasar. Jadi, untuk mengalokasikan biaya, harganya dihitung dari biaya-biaya yang dikeluarkan. Contoh PT Abadi Buana Citra, perusahaan penggilingan minyak. Biaya bersama diperlukan untuk proses penggilingan minyak adalah 1 juta. Proses produksi bersama yang dilaksanakan secara bersamaan adalah bensin sebesar 40.000 liter, pelumas 35.000 liter, minyak tanah 25.000 liter. Harga jual masing-masing produk per liter setelah titik terpisah adalah bensin 1.000, minyak pelumas 750, dan tanah 500. Kita akan buat alokasi biaya bersama produk tersebut. Di sini tadi bensin, jumlah produk 40.000, pelumas 35.000, minyak tanah 25.000, kita totalkan dulu 100.000. Harga jual per unitnya tadi untuk bensin 1.000, pelumas 750, minyak tanah 500. Nilai jual tinggal dikalikan 40.000 kali 1.000. Nilai jual relatif di sini ada 50,80%. Di sini 33,33% dan 15,87. Alokasi biaya bersama tinggal dikalikan dari persentase. Nah, ini 508, 333, 300, 158, 700. Biaya per unitnya tinggal dibagi. Dari 508 dibagi dengan jumlah produk. Ini menggunakan metode nilai pasar. Metode rata-rata biaya persatuan, metode ini digunakan oleh perusahaan yang menghasilkan beberapa macam produk dari satu proses bersama. Contohnya tadi, hampir sama, PT Abadi Buana Citra, ini perusahaan penggilingan minyak, biaya bersamanya 1 juta, proses produksi bersama dilaksanakan secara bersamaan adalah bensin 40.000 liter, minyak pelumas 35, tanah 1.000, tanah 25.000, total biayanya 100.000 liter. Berdasarkan data tersebut, produksi rata-rata per liternya adalah Rp10.
dari 1 juta dibagi 100.000 liter. Nah, ini dibagi ini. Buatlah alokasi biaya bersama. Yang sama kita hitung. Biaya bensin, pelumas, minyak tanah tadi 100.000 liter. Rata-rata persatuannya 10, karena tadi sudah dihitung 10 rupiah. Alokasi biayanya ya tinggal dikalikan 40.000 dikali 10. 400, 3,5, 250. Ini jika menggunakan metode rata-rata biaya persatuan. Metode rata-rata tertimbang. Metode ini didasarkan atas asumsi bahwa masing-masing produk yang dihasilkan dalam proses produksi memiliki faktor penimbang yang berbeda, antara lain disebabkan oleh tingkat kesulitan pembuatan produk, waktu yang dikonsumsi, keahlian tenaga kerjanya berbeda, kualitas produk yang dihasilkan, dan faktor penimbang lain. Contoh, PT Abadi Buana Citra, perusahaan penggilingan minyak. Nah, ini sama 1 juta rupiah dengan proses produksi bensin 40.000 liter, pelumas 35.000 liter, dan juga minyak tanah 25.000. Angka penimbang untuk masing-masing produk yaitu bensin 3, minyak pelumas 2, minyak tanah 1. Metode rata-rata tertimbang kita tulis dulu, bensin, pelumas, minyak di sini 100.000. Angka penimbangnya tadi sudah ditentukan, bensin 3, pelumas 2, minyak tanah 1. Jumlah produknya, jadi dari 40.000 dikali 3, 120.000 sampai ke bawah, 25.000 dikali 1. Alokasi biaya bersama. Nah, ini dihitung alokasi biaya bersama dari 120.000 dibagi 215.000 liter dikali 1 juta. Nah, ini ketemu 558.140. Begitu juga sampai bawah. Ini rumusnya, tinggal dihitung. Nah, metode unit kuantitatif. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa masing-masing produk yang dihasilkan dalam proses produksi menggunakan jumlah bahan baku dengan tingkat koefisien bahan baku terdapat pada masing-masing produk. Nah, contohnya ini 1 juta tadi mentahnya 100.000 liter bensin, pelumas, minyak tanah, bensin 40.000, pelumas 35.000, dan minyak tanah. Penghitungannya kita catat lagi, di sini bensin tadi 40, 35.000 liter, dan juga 25.000, 100.000 liter. Persentasenya berarti di sini 40%, ini 35%, dan ini 25%. 100%. Alokasi biayanya berapa? Tinggal dihitung. Di sini 400.000, 3,5, dan juga 250.000. Jadi totalnya 1 juta sesuai dengan soal. Metode penentuan biaya produk sampingan. Biaya produk bersama tidak dialokasikan ke produk sampingan. Ada metode pengakuan pendapatan kotor, metode pengakuan pendapatan bersih. Biaya produksi bersama dialokasikan kepada produk sampingan dengan alokasi. Ada juga metode tanpa alokasi. Metode ini dilakukan alokasi biaya bersama kepada produk sampingan sehingga semua biaya bersama dibebankan ke produk utama. Jumlah pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan produk sampingan akan disajikan dalam laporan laba rugi. Misal bisa masuk pendapatan lain-lain, atau tambahan pendapatan penjualan utama, atau untuk pengurangan HPP produk utama, atau untuk pengurangan biaya total produksi dari produk utama. Ini contoh gambaran laporan laba rugi, penjualan untuk produk utama, harga pokok penjualan. Nah, di sini ada dari persediaan awal, biaya produksi, persediaan akhir, harga pokok penjualan, sehingga 600 dikurangi 450 ketemu laba kantor. Kemudian ada biaya-biaya lagi, biaya pemasaran dan admin. Jadi 150 kurangi 60 adalah laba operasinya 90.000.
Nah, ini contoh pendapatan sampingan. Di sini tulis pendapatan dari hasil penjualan produk sampingan 45.000. Jadi menambah laba dari laba 90, ada pendapatan dari produk sampingan 45.000 sehingga laba sebelum pajak 135.000. Metode pengakuan pendapatan bersih. Metode ini jumlah pendapatan diperoleh dari hasil penjualan produk sampingan dikurangi dengan biaya yang terjadi setelah titik terpisah. Metode dengan alokasi ini biaya produksi bersama akan dialokasikan kepada produk sampingan. Untuk menentukan jumlah biaya bersama dialokasikan kepada produk sampingan dapat digunakan dua metode dengan metode biaya pengganti atau metode biaya reversal. Metode biaya pengganti ini diterapkan pada perusahaan yang produk sampingannya digunakan sebagai bahan dalam proses produksi, sehingga perusahaan tidak perlu membeli bahan baku atau penolong dari luar. Nah, ini contoh skemanya dalam metode biaya reversal. Metode ini biaya bersamanya dialokasikan kepada produk sampingan yang berbeda. Nah, di sini harus ditulis dulu nilai pasar produk sampingannya dikurangi dengan taksiran-taksiran laba dan juga biaya, sehingga ketemu taksiran biaya produk sampingan juga dihitung. Analisis biaya bersama untuk pengambilan keputusan manajemen dan analisis kemampuan menghasilkan laba. Proses produksi produk bersama sebagian besar dipengaruhi oleh karakteristik teknologi, pemrosesan, dan ketersediaan produk tersebut. Nah, ini tadi untuk penentuan biaya produk bersama dan produk sampingan. Jadi di perusahaan manufaktur biasanya selain ada produk utama, ada produk sampingan. Ini tadi bagaimana cara menghitung biayanya, ada berbagai metode. Nah, insya Allah juga teman-teman nanti bisa baca lagi materinya. Pasti bisa, karena tadi perhitungannya sangat simpel. Itu materi untuk pertemuan ke-10. Nah, untuk yang pertemuan terakhir, Zoom-nya 4 menit lagi, Bu. iya, ini juga pertemuan terakhir, Ibu filenya berupa PDF, karena itu teori, teman-teman bisa pelajari. Oke, teman-teman sudah absen semua hari ini di si akad. Sudah, Bu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah absen, Bu. Ya. Oke, karena Ibu belum mengambil nilai tugas untuk akuntansi biaya, nanti akan ada tugas dari Ibu ya, supaya Ibu Baik, Ibu. bisa Siap, Bu. nilai tugas. Nah, untuk materi pertemuan terakhir ada sistem biaya taksiran dan juga sistem biaya standar. Ini materinya berupa PDF. Nah, ini nanti teman-teman bisa baca. Ibu upload di si akad. Yang sudah Ibu upload baru sampai pertemuan ke-8. Baik, Ibu. Jadi yang 9, 10 tadi akan Ibu upload, begitu juga pertemuan terakhir, nanti teman-teman bisa pelajari untuk yang pertemuan terakhir, bentuknya PDF. Baik, Bu. Siap, Bu.
Kalau untuk teman-teman yang tidak bisa ikut Zoom seperti biasa akan ada link YouTube ya. Di YouTube Ibu ada penjelasan akuntansi biaya per pertemuan. Kalau teman-teman mau simak kembali ada ya. Sudah ada ya link YouTube Ibu? Ada, Bu. Oke. Berarti hari ini Zoom terakhir ya, Ibu? Iya betul. Karena Oh, baik. minggu depan di tahun yang baru teman-teman UAS ya. UAS. Ya, Iya, betul. Jadi ini adalah Zoom terakhir dan juga teman-teman sudah di semester 5. Akan sekarang masuk 6. 5 ya, akan masuk 6. Dan Iya, benar, Bu. Alhamdulillah. ini kelas Alhamdulillah. angkatan kedua ya. Iya, Iya, Bu. Angkatan Iya, kedua. karena kelas angkatan pertama tadi Ibu kan ngajar kelas angkatan pertama ya untuk aplikasi akuntansi itu ya untuk yang dual degree itu sudah semester 7 berarti angkatan iya. pertama akan wisuda di tahun depan. Mudah-mudahan teman-teman angkatan kedua Amin. bisa menyusul semuanya karena Amin, amin. Ibu ngajar ikhlas dari angkatan pertama itu pasti awal banyak, tapi seiring berjalannya waktu, kayak seleksi alam ya, ada yang berguguran, Nah, benar. tapi Iya, mudah-mudahan benar. teman di angkatan kedua konsisten, walaupun pasti ada ya yang tidak sampai selesai, tapi mudah-mudahan yang aktif ini bisa menyelesaikan dengan lancar. Amin, Amin. 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 Insya Allah, Bu. Amin, Bu. Selesai. Iya, Mohon karena doanya. tidak ada yang susah, kita hanya mengikuti alur aja gitu kan. Iya, benar, Bu. Iya, jadi kalau teman-teman mau sampai S2, S3 itu